Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan mata pelajaran kimia bersama Pak Iqlab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kimia tentang teori asam basa Arrhenius. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Adapun tujuannya yaitu diharapkan dapat menjelaskan teori asam basa Arrhenius. Anak-anak, tahukah kalian apa ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan air jeruk. Air jeruk sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang mana jika kalian cicipi air jeruk akan terasa asam. Selanjutnya, apakah ini? Ya, ini merupakan air sabun. Apa rasa air sabun? Rasanya pahit. Larutan diklasifikasikan menjadi larutan berasa asam dan larutan berasa pahit. Larutan yang berasa asam disebut dengan larutan asam, sedangkan larutan yang berasa pahit disebut dengan larutan basa. Ada juga larutan yang bukan asam dan basa, lalu apakah itu disebut dengan larutan netral? Contohnya yaitu air. Larutan asam selain dia sifatnya asam, sifatnya juga korosif, yang artinya dapat merusak logam-logam. Kemudian, larutan basa selain sifatnya basa, sifatnya juga kaustik, yang artinya licin. Lalu, apa itu asam dan basa? Asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum, yang artinya cuka. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang artinya abu. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui sifat larutan itu bersifat asam atau basa dengan cara dicicipi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga larutan yang tidak bisa kalian cicipi karena sifatnya yang sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui sifat larutan asam atau basa tanpa harus dicicipi? Di sini kita bisa menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Coba perhatikan animasi percobaan berikut ini. Di sini ada larutan HCl atau asam klorida dan dua indikator lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan HCl, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus merah tetap merah. Kemudian, ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan HCl, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus biru berubah menjadi merah. Selanjutnya, di sini ada larutan asam asetat atau CH3COOH, yang mana di sini juga ada dua indikator lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Dengan perlakuan yang sama pada larutan HCl sebelumnya, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian di sini ada larutan asam sulfat atau H2SO4. Dengan perlakuan yang sama pada larutan sebelumnya, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, di sini ada larutan natrium hidroksida atau NaOH dan dua indikator lakmus, ada lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan NaOH, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus merah berubah menjadi biru. Kemudian, ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan NaOH, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lakmus biru tetap biru. Selanjutnya ada larutan kalium hidroksida atau KOH dan dua indikator lakmus. Dengan perlakuan yang sama, apa yang terjadi? Diperoleh hasilnya yaitu lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Selanjutnya di sini ada larutan kalsium hidroksida atau CaOH dua kali, yang mana dengan perlakuan yang sama pada larutan sebelumnya diperoleh yaitu lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berdasarkan percobaan berikut, hasilnya dapat kita tuliskan pada tabel berikut ini.
Dari keenam larutan tersebut, untuk larutan nomor 1 sampai 3 merupakan sifat larutan asam. Kemudian, untuk nomor 4 sampai nomor 6 merupakan sifat larutan basa. Berikut ini reaksi ionisasi dari beberapa senyawa yang bersifat asam dalam pelarut air. Yang pertama yaitu ada HCl atau asam klorida, yang mana jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Valensi asamnya 1 yaitu H+, dan anion sisa asamnya Cl-. Yang kedua yaitu ada asam asetat atau CH3COOH, yang mana jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion CH3COO- dan ion H+. Valensi asamnya 1 yaitu H+, dan anion sisa asamnya CH3COO-. Yang ketiga yaitu ada larutan H2SO4 atau asam sulfat. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 ion H+ dan SO4 2-, yang mana valensi asamnya 2H+ dan anion sisa asamnya yaitu SO4 2-. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis asam. Apa saja? Yang pertama ada monoprotik, yang kedua ada diprotik, dan yang ketiga ada triprotik. Apa itu monoprotik? Monoprotik merupakan suatu senyawa atau suatu asam yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 1 ion H+. Yang kedua yaitu diprotik. Apa itu diprotik? Ya, diprotik merupakan suatu senyawa atau suatu asam yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 ion H+. Yang ketiga yaitu ada triprotik. Apa itu triprotik? Triprotik merupakan suatu senyawa atau suatu asam yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion H+. Selanjutnya ada juga reaksi ionisasi dari beberapa senyawa yang bersifat basa dalam pelarut air. Yang pertama yaitu ada NaOH atau natrium hidroksida, yang mana jika NaOH dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-, yang mana valensi basanya 1 yaitu OH- dan kation sisa basanya Na+. Yang kedua yaitu ada KOH atau kalium hidroksida. Jika KOH dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion K+ dan OH-, yang mana valensi basanya 1 yaitu OH- dan kation sisa basanya K+. Selanjutnya di sini ada CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, yang mana jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ca2+ dan 2 OH-. Valensi basanya 2 yaitu OH- dan kation sisa basanya Ca2+. Adapun jenis-jenis basa yaitu yang pertama ada monohidroksi, yang kedua yaitu dihidroksi, yang ketiga yaitu trihidroksi. Apa itu monohidroksi? Monohidroksi merupakan suatu senyawa atau suatu basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 1 ion OH-. Yang kedua yaitu ada dihidroksi. Apa itu dihidroksi? Dihidroksi merupakan suatu senyawa atau suatu basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 ion OH-. Yang ketiga yaitu ada trihidroksi. Apa itu trihidroksi? Trihidroksi merupakan suatu senyawa atau suatu basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion OH-. Apa itu asam dan basa? Asam merupakan suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Basa yaitu suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksil atau OH-. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga saja apa yang disampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.